jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainaka kautsar. Kautsar pendapat yang pertama, nahrun fil jannah, sungai di surga. Di surga itu ada sungai namanya Sungai Al-Kautsar, dan kita akan minum di sungai itu insyaallah. Yang kedua disebut dengan telaga Hud. Ada telaga dan kita akan minum di telaga itu. Orang yang minum di telaga Al-Kautsar la yazma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya insyaallah. Amin. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba ngelihat jam? Soalnya saya tadi berpanduan ke jam ke depan. Yang depan itu jam 9 kurang 10. Begitu saya lihat ke kiri, jam 9 lewat 10. Akhirnya saya bingung mana yang benar. Maka kalau kita dalam kebingungan, lihatlah jam kita sendiri. Begitu juga dalam ngaji ini banyak pendapat. Nanti Ustadz ini mengatakan Al-Kautsar itu artinya sungai di surga. Yang satu mengatakan Al-Kautsar itu artinya telaga di surga di padang mahsyar. Yang minum tidak akan haus selamanya. Bingung? Jangan bingung. Buka kitab-kitab tafsir. Tafsir yang paling kecil Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, dua imam besar. Yang agak besar Tafsir Al-Muntakhab, dikumpulkan oleh ulama-ulama Al-Azhar Kairo Mesir. Mudah-mudahan adik-adik anak-anak kita bisa belajar ke Al-Azhar. Yang nggak mau jangan dipaksa. Saya nggak maksa anak saya mesti ke Al-Azhar. Saya dari Al-Azhar, kamu mesti ke Al-Azhar. Nah, kalau anak saya mau masuk visipol politik, dia mau jadi ketua DPRD seperti Pak Ketua, ya tidak apa-apa. Dia akan menolong agama dengan kekuasaan. Betul? Saya tidak paksa anak saya, karena saya tamat Mesir, kamu mesti ke Mesir. Kalau dia nggak mau, kita paksa juga, dia pulang tidak jadi ulama, dia jadi Fir'aun. Jadi di Al-Azhar diajarkan banyak. Pendapat pertama, sungai di surga. Pendapat yang kedua, telaga di padang mahsyar. Pendapat ketiga, inna a'tainakal kautsar, nikmat yang besar. Nabi Muhammad diberi nikmat yang besar. Siapa yang pertama kali masuk ke dalam surga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di padang mahsyar panas terik, tidak ada tempat bernaung, tidak ada atap, tidak ada kubah masjid, tidak ada pohon kayu, gunung-gunung tercabut. Wa takunul jibalu kal'ainil mawfush. Gunung-gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, semuanya seperti bulu kambing. Ambil gunting, potong bulu kambing, letakkan ke telapak tangan, hembus. Maufush. Seperti itulah. Kalau gunung-gunung yang besar itu seperti bulu kambing yang ditiup angin, bagaimana Abdul Somad saat itu? Melayang, terbang, tak ada apa-apanya. Maka kalau ada tetangga ibu sombong, tetangga bapak angkuh, nanti mau Idul Adha, ambil bulu kambing, hembuskan ke tapak tangannya. Yang sombong. Begitulah keadaan kau nanti di hadapan Allah. Tapi kita jangan sedih, karena ada yang membuat kita kuat. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, mesti percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu percaya Nabi Muhammad? Ya. Pernah ketemu? Mimpi? Bapak percaya Nabi Muhammad? Ya. Pernah jalan-jalan sama dia? Ya. Pernah minum alkohol sama dia? Ya. Katanya kalau pakai nama dia, alkoholnya gratis. Alhamdulillah, sudah ditangkap polisi. Sudah selesai. Siapapun yang mau menghina Nabi Muhammad SAW, wajib kita membelanya. Allahu Akbar. Tapi jangan cuman bela. Ini banyak orang, saya Pak Ustadz bertato, pakai anting, preman. Kalau Nabi Muhammad dihina, hilang mabuk saya. Berarti kalau gitu kamu mabuk? Iya.
Membela Nabi Muhammad itu dengan amal soleh, bukan somat. Bangun masjid, nolong agama Allah. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Dari mulai detak jantung berdegup sampai kedipan mata. Bayangkan kalau ibu tiba-tiba nggak bisa berkedip. Bayangkan kalau bapak tiba-tiba jantungnya berhenti berdetak. Jantung di sebelah kiri, 2 jari di bawah, berdegup dan berdetak. Ini yang normal. Kalau banyak utang, mudah-mudahan kita dilepaskan dari utang piutang. Banyak sekali yang punya utang. Ustadz Somad, di rumah saya itu nggak ada yang lunas Ustadz. Rumah utang, mobil utang, motor utang, ceret utang, rantang utang, kulkas utang. Satu-satunya yang lunas cuma istri saya. Itu pun karena Pak Kua mensyaratkan mesti tunai. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan perangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Kredit nggak boleh, mesti tunai. Maka nikmat besar ini mesti kita syukuri. Nikmat kaki, bawa ke Masjid Al-Kautsar. Nikmat mata, pakai untuk membaca Al-Quran. Nikmat telinga, pakai untuk mendengar tausiah. Nikmat tangan, pakai untuk mengusap kepala anak yatim. Tangan akan bersaksi, ini pernah mengusap kepala anak yatim. Semakin lebat rambut anak yatim, semakin banyak pahalanya. Akhirnya anak yatim yang gundul nggak ada yang ngusap. Bukan begitu maknanya. Bahwa kita sudah berbuat baik, balas kebaikan Allah. Kalau kau sanggup membalasnya dengan bangun masjid Al-Kautsar. Kalau kau sanggup membalasnya dengan bersedekah, pakai untuk sedekah. Tapi kalau kau belum sanggup membalas, maka balaslah dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Daripada caci maki sumpah serapah, mau berangkat dari rumah terlambat, sampai di traffic light lampu merah, klakson nggak berhenti, marah ngamuk, bapak ini lampunya kok merah? Namanya lampu merah, warnanya merah. Kalau mau berubah hijau berarti rubah namanya lampu tetap merah. Memangnya kalau kita marah-marah lampu merah berubah jadi hijau? Tidak. Coba kalau kita lagi stres, lagi marah, lagi ngamuk, bertasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu juga ibu, bapak pulang gak bawa uang, ngamuk. Memang langsung datang uang? Kan tidak. Begitu tanya, abang apa yang kita masak siang ini? Enggak ada. Langsung Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Begitu juga nanti pas dia nanya, gimana bu, sudah masak? Kata ibu, apa yang mau dimasak? Lalu dia pun balas Subhanallah. Satu-satu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Kalau ada jamaah yang tertidur, saya belum pernah ngamuk marah. Itu jamaah kenapa dibiarkan tidur? Kenapa dibiarkan nyender di tiang? Kenapa dibiarkan bersandar di dinding? Belum pernah dalam sejarah Abdul Somad marah-marah ceramah karena jamaah tertidur. Kenapa? Karena kalau ada jamaah tertidur itu berarti hatinya Orang barat gajinya banyak pakai dolar, orang Eropa pakai euro, mobilnya mewah, rumahnya megah, ganteng, cantik, nggak bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Insomnia itu nggak bisa tidur, Pak Bu. Kita begitu khotib naik mimbar,
langsung ketidur. Otip naik ke atas. Mohon maaf Pak Otip. Begitulah orang Islam ini luar biasa. Orang Jepang pakai mobil mewah, mahal, kopi diletakkan nggak tumpah, jalannya bersih, rata. Tapi nggak bisa tidur, stres, depresi. Akhirnya ngambil samurai, ditusukkan ke jantung, harakiri, mati, bunuh diri. Orang Islam di Indonesia naik angkot, nggak pakai AC, jalannya belum diaspal, ketiduran sampai lewat rumah. Menunjukkan hatinya tenang, banyak-banyak berzikir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang hadir ini semuanya hatinya tenang insyaallah. Oh enggak Pak Ustaz, saya gelisah. Kenapa kamu gelisah? Kira-kira ceramah ini berakhirnya kapan ya? Berarti kamu nggak kenal Ustadz Somad. Kalau Ustadz lain dia gelisah karena nggak tahu selesainya kapan. Kalau Ustadz Somad insya Allah 60 menit, jangan kemana-mana, akan selesai 2 jam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah 60 menit jangan pulang karena akan ada lelang. Tadi yang mau dilelang itu 1 sorban, bertambah sorban 2, tapi pemberian dari Pak Ketua DPRD nggak boleh dilelang kecuali kalau beliau izin. Yang hanya dilelang ini cuma 3 sorban, peci, sama bros tulisan UAS, ujian akhir semester. Tapi hasil lelangnya bukan untuk bangun pesantren Abdul Somad di Pekanbaru Riau. Duitnya bukan mau dibawa pulang, mau bangun masjid. Untuk masjid yang akan dibangun namanya Masjid Al-Khansa, yang dibangun oleh Majelis Taklim Ibu-ibu yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara, sehingga Abdul Somad nanti datang tahun depan dalam rangka peresmian Masjid Al-Khansa. Terus kalau masjidnya nggak ada Pak Ustaz, saya nggak datang-datang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Bagaimana cara membalasnya? 2, fasholli li rabbika. Pertama, banyak-banyak sholat. Fasholli, sholat. Bangun malam, sholat sunat wudhu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat witir. Habis itu tunggu azan subuh. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu laila. Buat saut-sautan suara. Rupanya orang di Sulawesi Tenggara sudah bangun jam 4 untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Oh gitu, sampai di masjid nggak ada orang. Loh, yang tadi itu suara apa? 1 jam sebelum subuh sudah ada suara. Rupanya flash disk. Kita khawatirkan nanti banyak flash disk masuk surga. Tapi itu tidak terjadi di Kendari. Itu terjadi di daerah lain yang tempatnya tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Adapun di Kendari, begitu tadi saya sampai ke masjid, nama masjidnya Fastabiqul Khairat, jamaah sudah melimpah ruah sampai bingung mau sholat di mana. Begitulah rupanya. Kenapa jamaahnya banyak sekali sampai nggak muat? Masjidnya kekecilan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka fasholli, sholat. Ibu punya suami pejabat, amin. Orang kaya, amin. Tanahnya sejauh mata memandang, amin. Orangnya ganteng, amin. Tapi nggak sholat. Mau? Ustadz Somad, saya sangka dulu kalau nikah sama dia saya akan bahagia. Dia datang Minang saya pakai mobil, orangnya ganteng, duitnya banyak, pejabat.
Rupanya Pak Ustadz dia nggak sholat. Gimana rasanya Bu? Rasa tidur dengan babi hutan. Biar 2 jam. Masya Allah. Udah diputus. Kata Pak, kata Rene, saya kasih tisu biar 2 jam. Jamaahnya tahan, saya nggak kuat. Tidak ada kebahagiaan kecuali melihat suami pakai baju koko, pakai sarung, pergi ke masjid. Betul Bu? Suara tulus seorang ibu rumah tangga yang suaminya nggak pernah sholat. Tidak ada kebahagiaan seorang suami melainkan melihat istrinya pakai jilbab, pakai hijab, pakai mukena. Ketika ditanya, Dinda buah hati pelayan jiwa, jangan pergi lama-lama ya, setengah napasku hilang. Kamu kemana? Mau sholat. Begitulah kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan seorang ibu, tidak ada kebahagiaan seorang ayah melainkan mendengar anak di samping kamar tengah malam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata ibu? Tengok tuh Pak, anak kita pulang liburan dari pesantren, dia sholat tahajud, umurnya baru 13 tahun sudah hafal juz 30. Papa dan sejak kita nikah nggak pernah sholat. Sholat cuma 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, itu pun bawa kupon mau ambil daging kurban. Itu pun tidak ada di Kendari, di tempat jauh, entah di mana saya sudah lupa. Begitu indahnya. Akhirnya si ibu dengan bapak berkata, kalau gitu mari kita intip anak kita yang sedang sholat tahajud. Mari kita lihat. Begitu dibuka pintu kamar, rupanya TV belum mati. Ternyata Pak, buah tidak jauh jatuh dari pohon. Itu pasti anak kamu asli Pak, gak perlu kita DNA. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat, sholat, sholat. Cari menantu, sholat. Cari suami, sholat. Cari istri, sholat. Cari pemimpin, sholat. Jangan pilih orang yang tak sholat. Sholatnya dari dulu sampai sekarang. Banyak juga sholat mendadak tiba-tiba sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak sholat, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Maka jangan sampai meninggalkan salat. Mudah-mudahan suami-suami yang belum salat dibukakan pintu hidayah dan salat. Istri-istri yang belum salat mudah-mudahan menjadi salat. Ustaz Somad, tolong doakan suami saya nggak salat. Loh, kok bisa nikah dengan ibu? Kok ibu pilih dia? Saya juga dulu nggak salat. Berarti kalian sama? Iya, berarti sama, makanya jodoh. Tapi saya sudah dengar ceramah Pak Ustadz, saya takut mati Pak Ustadz, saya mau suami saya sholat Pak Ustadz. Panggil wali. Ibu punya wali 6, tapi katanya wali 9, itu wali Songo. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, 6 orang memanggil suami. Setan, dulu kau datang meminang anak kami, adik kami, ponakan kami, cucu kami, kau pakai peci, kau pakai baju koko, seakan-akan kau orang yang sholat. Tapi ternyata sekarang sudah anak 3 kau tak sholat. Kalau kebetulan ada di antara 6 walimu itu yang polisi dan tentara, maka cabut pistol, letakkan di atas meja. Gak perlu ditembakkan, hanya untuk nakut-nakuti dia saja. Akhirnya dia pun takut. Saya akan sholat Pak. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami sekarang sudah sholat. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Ketika saya sedang makan di rumah makan, di dalam hotel, pas lagi sedang makan, datang ibu-ibu. Ustaz Somad, betul, saya sangka mau minta makan saya. Saya boleh duduk Pak Ustaz? Silakan, sit down please. Akhirnya duduk. Lalu tak lama datang anak gadis.
Ustaz Somad, ini anak gadis satu kantor dengan saya, PNS. Ada apa Bu? Dia mau nyari imam. Oh, saya khotib. Bagus. Maka wahai engkau adik-adikku perempuan, kalian mesti mencari imam. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah ketemu imam saya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ada satu yang menggelisahkan hati saya Pak Ustaz. Kenapa? Dia mau jadi imam kalau zuhur sama asar aja. Itu namanya imam silent. Dia spesialisnya modal paling awal jadi imam, jangan langsung sholat subuh, sholatnya zuhur sama asar. Itu modalnya minimalis, cuma Allahu Akbar aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking kan groginya, bangkit dari ruku pun Allahu Akbar. Istrinya langsung ngasih tahu di belakang, Sami Allahu liman hamidah kali. Setelah lama-lama latihan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat kata istrinya, sangka ayat apa tadi? Bayang. Ternyata abang cuman hafal inna a'tainakal kautsar. Abang banyak hafal lain ayat-ayat panjang. Terus kenapa baca ayat itu? Karena kecintaanku pada tausiah Ustaz Somad yang bersilat. Memang kau pandai bersilat lidah banget. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini ada suami ibu yang hanya imam zuhur, hari ini ada suami ibu yang mau jadi imam ayatnya cuma inna a'taina, bersyukurlah karena di sana ada suami-suami yang tak pernah menempelkan keningnya ke lantai, ada suami yang mabuk sakau, ada suami pecandu narkoba, ada suami yang belum pulang sampai sekarang karena dilarikan pelakor. Saya sudah membela kalian, wahai imam jadi-jadian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau suami sudah dikasih tahu nggak juga mau, maka hilangkan panas hati dengan banyak-banyak bersolawat, bukan sholat.